إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke hadis yang ke-6 dalam bab yang ke-19, babun ma jaa fi anna sababa kufri bani adama wa tarkahu fi sababa kufri wa tarkihim dinahum wa huwa al-ghuluw fi salihin. Bab yang tercantum dari Nabi dan dari Al-Quran dan Sunnah bahwa sebab kufurnya Bani Adam dan sebab meninggalkannya mereka agama mereka yaitu berlebih-lebihan, ghulu kepada orang-orang saleh. Kita masuk ke hadis yang ke-6. Wali Muslim an Ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dan tercantum dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang melakukan tanattu', yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan. Binasa orang-orang yang melakukan tanattu' yang berlebih-lebihan. Dan Rasulullah mengulang sampai 3 kali. Binasa orang-orang yang melakukan tanattu', orang-orang yang mereka berlebih-lebihan. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Dan beliau ini adalah ulamanya para sahabat. Beliau termasuk dari sahabat-sahabat yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau datang bersama dengan orang-orang Yaman masuk kota Madinah, beliau mengira bahwasanya Ibnu Mas'ud dan ibunya itu termasuk keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking sering bolak-balik ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari mulut Nabi, 70 surat langsung, tidak ada penghalang, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hudul Qur'ana an arba'ah. Kalian ambillah Al-Qur'an itu dari 4 orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan Ibn Ummi Abd. Kalian mulai ambil Al-Qur'an itu dari Ibn Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud, julukannya Ibn Ummi Abd karena ibunya bernama Ummu Abd bint Abdwud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, orang yang kedua siapa? Muadz bin Jabal. Orang yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Orang yang keempat Salim maula Abi Hudzaifah, yang kita diperintahkan untuk mengambil Quran darinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ala qiraati Ibn Mas'ud. Siapa yang pengen untuk membaca Al-Quran murni
seperti yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia itu membaca dengan bacaan yang telah dicontohkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Hadis ini disebutkan ada kisahnya. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan perkataan demikian? Disebutkan suatu malam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar masuk masjid. Begitu masuk masjid, maka Nabi dan kedua sahabatnya ini mendapati Abdullah ibn Mas'ud lagi dalam keadaan salat, dalam keadaan berdiri. Salat dan membaca surat An-Nisa dari pertama sampai ayat yang ke-100. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan tadi, "Man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala qiraati Ibn Mas'ud." Siapa yang ingin membaca Al-Qur'an murni seperti apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka hendaklah membaca dengan bacaannya Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengatakan apa? Sal tu'tahu. Mintalah engkau, wahai orang yang baca Al-Qur'an, Abdullah ibn Mas'ud, niscaya engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ketiganya berlalu dan Abdullah ibn Mas'ud melanjutkan salatnya. Maka di esok harinya Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Abdullah ibn Mas'ud. "Wahai ibn Mas'ud, apa yang kau baca dalam doamu?" Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sal tu'tahu." Mintalah, berdoalah pada saat itu, niscaya engkau dikabul. Apa yang kau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, saya telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni as'aluka imanan la yartad." Ya Allah, saya meminta kepadamu supaya saya memiliki keimanan yang teguh. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, saya meminta kepadamu kenikmatan yang tidak ada putusnya. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan saya meminta kepadamu ya Allah untuk bersama dengan nabimu di surga yang paling tinggi, di dalam surga keabadian. Allahu Akbar. Doa yang luar biasa. Kalau kita mungkin di saat-saat yang waktu-waktu yang ijabah kok doa lebih besar, doa kita tidak jauh dari dunia. Ya. Tapi kadang-kadang kalau minta ta'adud nggak berani. Jangankan untuk ta'adud, doanya saja nggak berani. Jadi kita kadang-kadang tidak meminta kepada Allah untuk diberikan taufik supaya taubat dengan taubat yang nasuha, supaya imannya itu iman yang tetap, seperti yang dicontohkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud berdoa dengan doa yang luar biasa, di antaranya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Bakar berlalu, datanglah Umar bin Al-Khattab memberi kabar gembira kepada Abdullah ibn Mas'ud seperti yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Kata Abdullah bin Mas'ud, engkau telah didahului oleh Abu Bakar. Abu Bakar telah mendahului engkau dengan memberikan kabar gembira bahwasanya Rasulullah mengatakan sal tu'tahu, mintalah niscaya engkau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar apa? Radhiyallahu anhu, tidaklah saya berlomba dengan Abu Bakar dalam kebaikan kecuali saya dapati Abu Bakar sabaqani, senantiasa mendahului saya. Sehingga ini adalah termasuk dari berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadikan hati saudara kita itu berbahagia. Inna min a'zamil a'mali indallah, sesungguhnya amalan yang paling termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
di antaranya adalah memasukkan kebahagiaan di hati saudara kita. Apa sih yang bisa memasukkan saudara kita itu bahagia? Tidak harus uang, tidak harus sifatnya makanan. Kadang ketika kita bertegur sapa, menanyakan kabar, diiringi dengan senyum sebelum diucapkannya salam sebelumnya, maka ini pun termasuk kebahagiaan yang dimasukkan dalam hati seorang hamba. Lebih-lebih ketika diingatkan tentang perkara-perkara saling menasehati. Nih, saya dapat pelajaran dari kajian ini, kajian itu tentang satu keutamaan amalan, maka dengannya kita pun berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita. Sehingga beliau ini termasuk sahabat yang paling alim dengan Al-Quranul Karim. Sehingga beliau mengatakan, apabila ada orang yang lebih alim dariku tentang Al-Quranul Karim, maka saya akan mendatangi orang tersebut dimanapun dia berada. Karena kata beliau, tidaklah ada satu ayat kecuali saya tahu di mana ayat tersebut turun, sebabnya apa dan maknanya apa. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya mengetahuinya. Sehingga beliau ini adalah termasuk ulama besar di kalangan sahabat, sehingga oleh Umar diutus untuk menjadi seorang guru besar di Kufah. Sehingga beliaulah yang ada di Kufah untuk mengajar manusia tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah di kota Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Dan orang sahabat yang menyalatinya menjadi imam adalah sahabat yang mulia Zubair ibnul Awwam. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah 848 hadis, tidak terlalu banyak, tidak sampai 1000. Karena usia beliau hanya sampai tahun 32 Hijriah saja. Adapun Abu Hurairah sampai mendekati 60 tahun. Abdullah bin Umar sampai 70 tahun. Abdullah bin Abbas sampai 69 tahun Hijriah, sehingga usianya lebih panjang dan banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang terakhir wafatnya. Dan disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan ini menunjukkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya tiga kali. Dan yang berkaitan dengan perbuatan ghulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan tiga istilah. Yang pertama iyyakum wal ghulu, atau yang pertama la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Yang kedua iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dengan perbuatan ghulu. Dan yang ketiga at-tanattu, binasalah orang-orang yang melakukan tanattu. Pada dasarnya ketiga-tiganya ini memiliki makna ghulu, berlebih-lebihan, walaupun yang berkaitan dengan la tutruni lebih khusus yang berkaitan dengan puji-pujian. Dengan puji-pujian, kata Rasulullah, janganlah kalian memuji dengan berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam. Itra lebih spesifik yang berkaitan dengan puji-pujian. Adapun tanattu, maka perbuatan ghulu juga, akan tetapi lebih khusus yang berkaitan dengan seseorang berbicara, kemudian ketika berbicara memaksakan diri seakan-akan dia itu memiliki kefasihan, sehingga ketika berbicara dia berlebih-lebihan dalam membebani susunan kata-katanya, membebani dirinya, sehingga ketika berkata susunan-susunan katanya ini terkadang tidak bisa dipahami. Ini yang berkaitan dengan tanattu, halakal mutanatti'un. Ini bisa juga ketika berbicara bisa kosakata yang tidak dipahami.
Masyarakat biasa begitu kumpul, begitu saya duduk membahasnya tentang istilah-istilah, baik itu terminologi, terus apalagi istilah-istilah yang mungkin terkadang hanya dipahami oleh sebagian orang saja. Terminologi, terus apalagi akuntabel, ya kan. Terus apalagi itu? Saya pernah ini tahun 99, saya di pesantren. Ada orang ketua HMI naik podium begitu duduk, karena dia mahasiswa, begitu duduk ngobrol dari innal hamdalillah selesai, kullu bid'atin dolalah selesai, terus dari pertama sampai terakhir istilah-istilah yang tidak kita mengerti sama sekali. Ya gitu, akuntabel, komprehensif, apalagi. Nah, jadi pada dasarnya ini bicara seperti ini boleh, akan tetapi ditinjau, dilihat yang hadir ini memahami ataukah tidak. Kalau tidak memahami, maka ini termasuk dari berlebih-lebihan dan memaksakan diri dalam menunjukkan kefasihan. Maka ini tidak boleh dilarang. Baik juga berlebih-lebihan ataupun tanattu dalam kandungan materi. Karena ketika seseorang menyampaikan materi kajian sesuai dengan pembahasan kita, maka harus dilihat yang hadir ini gimana levelnya, standarnya gimana. Apakah kalau kita menyampaikan tentang hal ini atau hal itu atau tentang pembahasan yang berat bisa dipahami ataukah tidak. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifun. Engkau berbicaralah, sampaikanlah ilmu kepada manusia dengan batas apa yang mereka pahami. Apa yang mereka pahami, maka kalian berbicara kepada mereka sesuai dengan pemahaman mereka. Jangan sampai levelnya itu baru pemula-pemula dalam menuntut ilmu, kemudian dibahas tentang bagaimana peperangan antar sahabat misalnya. Kok akhirnya bingung, kok para sahabat manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah kok berperang saling bunuh. Nah, ini akhirnya seharusnya mereka makin dekat dengan manhaj salaf, malah makin menjauh dengan manhaj salaf. Jadi haruslah level orang-orang yang datang dalam kajian itu diketahui oleh seseorang yang akan menyampaikan materi kajian. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun. Kalian bincanglah dengan manusia itu sesuai dengan pemahaman mereka. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu, apakah kalian mahu Allah Subhanahu wa taala didustakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun didustakan karena levelnya itu tidak dipahami. Jadi ketika seorang mau menghadiri majelis ilmu, bisa jadi datang ke satu kota, satu tempat, maka alangkah lebih baiknya berkabar terlebih dahulu dengan ustadz yang ada di kota tersebut, sehingga memahami yang materi yang bisa disampaikan apa, apa yang bisa dipahami, apa yang bisa disampaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita bahas, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai seorang dai, Rasulullah kabarkan kepada Mu'adz bin Jabal siapa audien mereka, siapa audiennya, siapa yang akan dihadapi oleh Mu'adz bin Jabal. Apakah seperti orang-orang yang ada di kota Madinah, orang-orang musyrikin, ummiyin yang tidak bisa menulis dan membaca? Akan tapi yang dihadapi, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau itu akan berhadapan dengan orang-orang ahli kitab. Yang kau hadapi ini adalah ahli ilmu. Haruslah engkau itu mempersiapkan diri ketika bertemu dengan mereka. Jadi ini dianjurkan untuk ketika dalam majlis ilmu dilihat siapa yang ada, yang hadir, penyampaiannya harus distandarkan, harus bisa dipahami. Walaupun demikian, lafaz-lafaz yang datang dari syariat, dari Rasulullah seharusnya tidak kita rubah.
Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah istilah-istilah syar'i, maka lebih baik kita gunakan istilah-istilah tersebut. Misalnya kalau misalnya udah pada ngaji, istilah bid'ah kita gunakan bid'ah. Tauhid kita gunakan tauhid. Sunnah kita gunakan sunnah. Maka seperti itu akan bisa menjaga istilah-istilah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk tanattu' juga adalah yang berkaitan dengan berlebih-lebihan dalam beribadah. Ini termasuk juga, walaupun lebih spesifik, lebih khusus yang berkaitan dengan penyampaian bahasa yang digunakan ataupun materi yang dibawakan harus disesuaikan dengan orang-orang yang ada di hadapannya. Saya pernah tuh 2004 ada di Sorong. Ada di Sorong, saya mengisi khutbah itu di daerah yang namanya Wonogiri. Jadi di Sorong itu 100 kilo dari kota Sorong, masuk terus. Dan yang di dalamnya itu adalah orang-orang Wonogiri. Saya sampaikan bahasa Indonesia dengan sangat sederhana sekali karena yang bawa saya seorang ustadz juga. Ustadz, tolong sederhanakan bahasa antum. Jangan pakai istilah-istilah yang susah. Saya bawakan dengan istilah-istilah yang sederhana sekali menurut kemampuan saya pada saat itu, karena pada saat itu umur saya masih 20 tahun. Setelah selesai khutbah saya turun, apa yang saya sampaikan diterjemahkan lagi oleh orang yang bawa saya. Pada saat itu diterjemahkan menggunakan bahasa Jawa. Dan ustadz yang bawa saya itu bilang, yang antum sampaikan itu tidak mereka pahami sama sekali. Padahal mereka berbahasa Indonesia juga, akan tapi istilah-istilah yang biasa buat kita itu biasa, pada saat itu mereka tidak memahami dan disederhanakan lagi oleh orang yang bawa saya ini dengan istilah-istilah yang mereka pahami. Dan disebutkan bahwasanya termasuk tanattu' juga tentunya berlebih-lebihan ini yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun dilarang. Sehingga halakal mutanatti'un ini Rasulullah mengabarkan bahwasanya orang yang berlebih-lebihan mereka akan binasa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang 3 kali. Dan ucapan Rasulullah ini apabila kabar pasti terjadi dan apabila doa kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk yang dilarang adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan batasan-batasan yang telah ditentukan batasannya oleh Allah dan Rasul. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, maka kita berhenti di situ karena Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling ibadahnya memiliki penghambaan yang luar biasa. Apabila berasa dan merasa dia mampu melebihi Rasulullah, maka itu adalah sifat hulu. Sehingga ketika 3 orang datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan bahwasanya ibadah Rasulullah biasa-biasa saja, ketika 3 orang ini bertanya kepada istri-istri Rasulullah, maka satu di antaranya mengatakan saya ingin puasa terus. Yang kedua ingin apa tuh? Tidak menikah yang kedua. Yang ketiga tidak akan tidur di malam hari, pengennya ibadah terus. Maka ketika hal ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah tegur langsung setelah Rasulullah meyakini bahwasanya ketiganya itu benar-benar mengatakan. Ditanya terlebih dahulu, benar kalian mengatakan ini dan ini? Maka mereka mengatakan iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bandingkan apa yang mereka lakukan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah.
atau mereka yang apa yang akan mereka lakukan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya berpuasa, akan tapi saya juga berbuka, kata Rasulullah, sehingga membantah orang yang ingin terus-menerus berpuasa. Di malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi malam itu dengan berbagai perbuatan. Yang pertama berbincang dengan istri-istrinya, karena terkadang Rasulullah itu sebelum maghrib, di waktu sore setelah salat asar, Rasulullah berkumpul dengan semua istrinya di satu waktu. Adapun di malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam, maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercengkrama dengan istrinya, ngobrol, berbicara di atas kasur, di atas ranjang, tidak masing-masing megang HP. Satunya ngobrol di grup ini, yang satu ngobrol di grup itu, tidak ngobrol. Apa keluhan-keluhannya? Ini yang disaksikan oleh Abdullah bin Abbas ketika nginep di rumahnya Rasulullah, di rumahnya Maimunah. Kemudian setelahnya tidur. Kemudian di sepertiga malam terakhir Rasulullah bangun menunaikan sholat malam, dibagi oleh Rasulullah. Sehingga orang yang pengen beribadah terus dari selesai sholat isya sampai sholat subuh, dia ingin sholat malam terus, maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingat siapa yang pernah melakukannya? Ada yang ingat? Ketika di bulan Ramadan dia sholat tarawihnya satu rakaat, Utsman bin Affan. Beliau Utsman bin Affan di malam bulan Ramadan, salah satunya menghidupkan malam beliau sholat sendirian. Sholatnya itu membaca dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, satu rakaat sampai minal jinnati wan nas. Satu rakaat, akan tapi sampai waktu subuh. Itu dibolehkan karena berkesesuaian dengan waktu yang memiliki keutamaan, dikecualikan. Kemudian yang berkaitan dengan yang tidak mau menikah, Rasulullah katakan, fa ana atazawwajun nisa, saya menikah. Maka kata Rasulullah, siapa yang memiliki jalan ketika beribadah selain dari jalanku, maka bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa jadi termasuk orang-orang yang amalannya ketika dia dapat hanya kesusahan saja karena melampaui apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah katakan, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah dalam pengamalan. Dalam pengamalan agama ini mudah. Walan yushadda hadzal dina ahadun illa gharabah. Tidak ada seseorang yang mampu mengamalkan semua ajaran agama ini. Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan agama ini, tidak ada. Siapa yang berupaya untuk mengalahkan agama ini, ghalabah, dia akan terkapar. Tidak akan mampu bangkit untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang amalan itu sedikit akan tetapi terus-menerus. Salat malam 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Mungkin tidak lebih dari 4 menit atau 5 menit dengan satu salam misalnya. Ini ia lakukan terus menerus. Itu lebih afdol, lebih Allah cintai daripada seorang yang terkadang bangun jam 1:30 kemudian sholat 11 rakaat dengan surat Al-Baqarah secara menyeluruh. Lebih Allah cintai yang mana? Sedikit akan tapi terus menerus. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kalian yang memiliki kebosanan dalam beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah, apabila saya perintahkan kepada kalian satu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Ketika salat tidak mampu berdiri maka duduk. Tidak mampu duduk, rebahan. Mau mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, tidak mampu menggunakan air, maka dengan tayamum. Atau misalnya airnya langka, maka dengan tayamum. Dan ini menunjukkan kemudahan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam agama ini. Sehingga dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dan mengabarkan bahwasanya orang yang berlebih-lebihan dalam berkata, dalam beribadah, yang melebihi batasan yang telah dibataskan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan binasa, baik itu binasa secara fisik ataupun binasa di alam akhir kelak. Dari dua hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan perbuatan ghulu, baik ghulu yang sifatnya berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ghulu yang berkaitan dengan tanattu yang tadi saya sebutkan, berlebih-lebihan dalam bertutur kata, sok fasih, maka ini pun tidak boleh. Lebih-lebih yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan, dianjurkan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Karena memuji berlebih-lebihan inilah yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasara. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita jangan sampai melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ad-dallin, sebagai orang-orang sesat. Dan dilakukan juga oleh orang-orang Yahud yang dikatakan oleh Allah al-maghdub alaihim. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan kita berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memuji selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih harus berhati-hati lagi, karena hal tersebut akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang kedua yang kemarin kita sebutkan, perbuatan ghulu itulah yang telah membinasakan orang-orang yang terdahulu. Dan ini pun termasuk seperti yang saya sebutkan, bagaimana cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang, ketika memberikan peringatan, maka Rasulullah memberikan peringatan akibatnya apa? Awas nih, ghulu ini binasa, seperti membinasakan orang-orang yang terdahulu. Hati-hati jangan sampai melakukan hal yang sama. Yang kedua, bantahan kepada orang-orang yang mereka memiliki qasidah, yang qasidah tersebut mereka sebutkan dan di dalamnya mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah hal yang dilarang. Tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Seperti yang sudah kita bahas, bagaimana qasidah mereka. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi, wahai makhluk yang paling mulia, kemanakah saya untuk meminta perlindungan siwaka selain kepada engkau. Ini memuji Nabi Muhammad. Inda hululil hadithil amami, ketika terjadi musibah yang menyeluruh, ini seharusnya meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Kok memintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, larangan
untuk kita menyerupai orang-orang Nasara dalam semua hal, lebih-lebih yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan ciri ibadah mereka, perkataan ibadah mereka, dalam memuji sesembahan-sesembahan mereka pun kita harus berhati-hati jangan sampai melakukan apa yang telah mereka lakukan. Hati-hati. Seperti ucapan skenario ya, seperti ucapan surat berkaitan dengan Allah, Allah adalah sutradara yang hebat, itu bukan dari agama Islam, bukan. Apalagi skenario terus puji Tuhan, ya terus apalagi itu yang pernah kita bahas. Maka itu semua harus kita menjauh dari perkataan-perkataan yang biasanya menunjukkan identitas mereka. Pelajaran yang keempat, di dalam hadis yang telah kita bahas dianjurkan untuk kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang mulia, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dengan penyampaian yang jelas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjihad dengan jihad yang luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya akhlak yang sangat sempurna, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dengannya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang telah kita sebutkan, dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji. Yang dilarang adalah berlebih-lebihan memuji Nabi. Adapun memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang tidak berlebih-lebihan, maka kita dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melarang, jangan kalian memujiku seperti pujian yang berlebih-lebihan orang Nasara. Faqulu innama ana Abdullah, sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, maka kalian katakanlah tentang aku bahwasanya saya ini hamba Allah dan utusannya. Sehingga yang dilarang adalah berlebih-lebihan. Adapun memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba, maka kita dianjurkan bahwasanya Nabi akhlaknya luar biasa. Ketika ketemu anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian berjabat tangan dengan anak-anak tersebut. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini adalah pemimpin besar di kota Madinah, pemimpin besar. Lihat anak-anak yang lagi main, lagi sibuk dengan keasikan mereka, didatangin oleh Nabi dan diucapkan salam, assalamualaikum. Luar biasa, akhlak yang besar. Ada anak kecil diajak bicara, ini akhlak Nabi yang sangat besar. Sehingga Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Mau tahu akhlak Nabi? Al-Quranul Karim, udah itu Al-Quran. Ada larangan dijauhi oleh Nabi, ada perintah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi mihnati ahli, apabila di rumah maka beliau itu sibuk dengan urusan keluarga, sudah. Tidak sok sebagai pemimpin di panglima perang, tidak, berbicara dengan pembicaraan biasa saja dengan keluarganya, bahkan sibuk dengan aktivitas keluarga. Apabila azan dikumandangkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak kenal dengan siapapun juga. Pelajaran yang berikutnya, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sempurna kepada umatnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya tentang bahaya ghulu dengan 3 kosakata yang memiliki makna yang berbeda-beda. Dengan
mengatakan awas jangan kalian melakukan itra, berlebih-lebihan dalam memuji. Jangan kalian berbuat ghulu dalam beribadah. Dicontohkan oleh Nabi, yaitu kerikil seharusnya ketika lempar jamroh jangan sampai melemparnya dengan payung, dengan sandal, dengan apalagi yang bisa dilempar, maka itu tidak boleh. Apabila batu yang lebih besar segenggam tangan saja dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih yang lebih besar dari itu maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 istilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan penekanan yang sangat besar sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan peringatan kepada umatnya jangan sampai mereka terjerumus di dalam perbuatan ghulu kepada siapapun juga, baik kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada siapapun juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang melakukan perbuatan ghulu dalam berkata, dalam beribadah, dalam memuji, semuanya seseorang harus berhati-hati. Ataupun seperti pembahasan tadi malam yang berkaitan dengan keyakinan, orang yang berbuat dosa apa katanya langsung kafir. Ini adalah perbuatan ghulu yang seseorang harus menjauh dari keyakinan demikian. Pelajaran yang berikutnya, bahwasanya termasuk cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari satu hal kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gantinya. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk berlebih-lebihan dalam memuji seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa alaihi salam. Ini yang dilarang. Apa yang dibolehkan? Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Kalian katakanlah bahwasanya saya ini adalah hamba Allah dan saya ini adalah utusan Allah dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang kecuali memberikan apa yang dihalalkan, dibolehkan. Sebagaimana melarang zina, kemudian yang dihalalkan apa? Pernikahan. Jadi tidaklah ada yang dilarang kecuali ada solusinya. Dilarang untuk berbuat riba, ada solusinya apa? Memberi hutang, meminjam boleh, akan tapi dengan ketentuan-ketentuan. Tidak boleh untuk berbuat riba dalam memperbanyak harta, ada berniaga dengan perniagaan yang halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah. Allah halalkan perniagaan dan haramkan riba. Disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah dalam mengharamkan riba tidak disebutkan lafzul jalalahnya? Tidak seperti dalam perniagaan, menunjukkan bahwasanya perniagaan yang halal itu sangat banyak sekali. Akan tapi yang berkaitan dengan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah sedikit. Kemudian pelajaran yang ketujuh, di dalam hadis ini disebutkan larangan yang berkaitan dengan berlebih-lebihan dalam beribadah. Di antaranya adalah dalam melempar jamrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jamrah, kemudian mengambil jamrah yang seukuran dengan ruas jari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan limithliha ula farmu. Maka kalian ketika mengambil batu untuk melempar jamrah kerikil, maka ambillah yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dengan perbuatan ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum. Al ghulu, karena sesungguhnya yang hanya membinasakan umat sebelum kalian adalah perbuatan ghulu. Maka ghulu di sini adalah menambahkan
dari apa batasan yang telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, baik secara jumlah ataupun secara tata cara ataupun waktu. Setiap ibadah yang berkaitan dengan waktu maka berhenti di situ. Setiap tata cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berhenti di situ. Ketika yang berkaitan dengan berapa bilangan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita cukupkan berhenti di bilangan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dalam bilangan yang telah ditentukan, maka kita berhenti di situ. Karena sedikit dalam berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada banyak, akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu dalam beribadah tidaklah kita itu diberi ganjaran oleh Allah karena rasa capek kita, tidak. Rasa lelah kita, tidak. Akan tetapi kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah kita sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keinginan Allah tersebut. Seperti contohnya dalam salat sunnah qobliyah salat fajar. Berapa rakaat qobliyah? 2 rakaat. Kalau orang salatnya 4 rakaat, dua boleh nggak? Menyelisihi. Misalnya orang masuk masjid qobliyah, kemudian begitu qobliyah 2 rakaat, kemudian masih ada sisa 2 rakaat lagi, dia tambah 2 rakaat, maka ini menyelisihi. Sehingga Sa'id bin Musayyib ketika melihat ada orang yang sholat qobliyah fajar itu 4 rakaat, langsung ditegur dengan teguran yang sangat keras oleh Sa'id bin Musayyib, imamnya para tabi'in di kota Madinah, bahkan di seluruh jagat raya pada saat itu. Langsung ditegur dengan teguran yang sangat keras. Maka orang ini mengatakan, "Ya imam, ya syekh, apakah Allah akan mengazabku karena sholat yang saya tunaikan?" Maka kata Sa'id, Allah akan mengazab engkau karena engkau menyelisihi tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup 2 sama 4, mana yang lebih capek? 4. Dan sifat yang dimiliki dalam sholat qobliyah ini lebih khusus daripada sholat yang lainnya. Padahal keutamaannya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah mencontohkan sholatnya sangat ringan. Sangat ringan. Tidak berlama-lama, ringan. Sangat ringan. Sampai Aisyah mengatakan, ini Nabi sholat ini baca Al-Fatihah apa tidak? Saking apa? Saking cepatnya. Padahal disunnahkan membacanya apa? Yang rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Kalau saya ganti rakaat yang pertama Al-Baqarah, rakaat yang kedua Ali Imran, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Karena inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ketika berapa kita menjadi susah, kemudian susah tersebut kita mendapatkan ibadah yang banyak. Tidak. Bahkan ketika kita berjalan kaki dalam rangka menjaga tubuh kita supaya lebih sehat, supaya ibadah kita bisa seperti biasa, maka ini pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini adalah mudah pengamalannya. Adapun dalam mempelajari, mentelaah para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Dalam pembahasan agama, kami akan memberikan kepada engkau dengan perkataan yang berat-berat membahas agama. Berat membahas dalam pembahasan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akan tapi dalam pengamalannya itu sangatlah ringan.
Kemudian pelajaran yang ke-8, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tanattu. Dengan tanattu yang artinya berlebih-lebihan dalam berbicara. Tidak melihat kondisi orang-orang yang hadir, sehingga ketika mengambil dalil dia pun menunjukkan seakan-akan dia ini adalah orang yang sangat hebat dalam retorika penyampaian. Dan ini ketika seorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh untuk melakukan hal tersebut. Tidak boleh. Untuk supaya ketika berdakwah bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dijunjung tinggi, la ilaha illallah, akan tetapi supaya orang menghormati dirinya, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah, supaya manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan orang yang diberi kesempatan untuk berbicara, bukan. Sehingga orang-orang yang memiliki sifat ikhlas ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau yang datang kajiannya sedikit ataupun banyak, santai saja. Mau ada ustadz-ustadz yang lain di waktu yang sama bersamaan menyampaikan dengan materi yang sama, tenang saja. Karena selama yang disampaikannya sama-sama al-haq, yang benar. Karena bukan dalam rangka memuliakan dirinya, bukan. Akan tapi supaya manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ke-8, yang ke-9, fihi tikrarun nasihah hatta tarsuha wa tathbut. Di dalam hadis ini disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang nasihatnya. Dan ini termasuk metode Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kepada para sahabat bahwasanya hal tersebut adalah hal yang penting. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataannya tiga kali. Jadi Nabi itu kalau berbicara tidak cepat, bahkan orang yang ketika mendengar perkataan Nabi bisa menghitung perkataan-perkataan Nabi. Walaupun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dengan mengulang 3 kali. Terkadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengeraskan suaranya. Mengeraskan suaranya. Ketika Nabi mengambil air wudhu bersama dengan para sahabat dalam melakukan perjalanan, kemudian sebagian sahabat ketika berwudhu terburu-buru, maka Rasulullah langsung berteriak, wailun lil a'qabi minan nar. Nabi berteriak dengan teriakan yang sangat melengking sekali. Padahal anjurannya ketika seorang berbicara itu dengan suara yang rendah. Akan tapi apabila ada maslahat boleh dengan mengatakan wailun, celaka, binasa bagi orang-orang yang berwudu, ketika berwudu tumitnya tidak kena air wudu. Ini Nabi berteriak dengan teriakan yang sangat keras sekali, sehingga menjadi perhatian bagi para sahabat bahwasanya hal tersebut adalah hal yang penting. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Ada yang ditanyakan? Silakan. Insyaallah malam Jumat kita lanjutkan Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan hadis Sa'id ibn Abi Waqqas. Ada yang ingat anaknya Sa'id ibn Abi Waqqas berapa? 17, yang laki 17, yang putri 18 anaknya. Jadi itu termasuk mukjizat Nabi. Jadi disepil sedikit ya, itu termasuk mukjizat Nabi. Padahal ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras pada tahun 10 Hijriah, anaknya cuma berapa? Cuma 1 putri. Dan kata Rasulullah, "Allaka tukhallaf, engkau ini akan dipanjangkan umurnya. Fayantafi'a bika aqwam, dan akan mengambil manfaat orang-orang
dan wa yudarru bika akharun, dan ada orang-orang yang mereka akan mendapatkan mudarat dengan keberadaanmu. Ini termasuk mukjizat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Insyaallah kita akan bahas lebih panjang lagi Kamis malam Jumat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.